Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saudara-saudaraku, nasab Habib Alawi bermula dari Ubaidillah yang katanya anak dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah. Maka untuk mengetahui kebenaran siapa anak-anak Ahmad bin Isa, kita harus menemukan sumber sezaman dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan bahwa ia mempunyai anak bernama Ubaidillah. Namun sumber sezaman itu tidak ada. Para peneliti baru dapat mendeteksi nama-nama Ahmad bin Isa pada 93 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Dan di situ tidak ada nama Ubaidillah, disebut sebagai Ahmad, anak Ahmad bin Isa. Ubaidillah disebut Ahmad, anak Ahmad bin Isa baru muncul 550 tahun kemudian dalam kitab internal keluarga para Habib. Kitab tersebut adalah kitab Al-Burqah Al-Masyiqah karya Habib Ali Abu Bakar Asyikron, wafat 895 Hijriah. Saudaraku, kita tahu bahwasanya leluhur dari para Habib yang ada di Indonesia ini, dari klan Ba'alawi, leluhurnya adalah Ubaidillah, yang mana Ubaidillah ini dikaitkan dengan anak dari Ahmad bin Isa. Namun Kiai Haji Maduddin Utsman menemukan manuskrip lama yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Maka nama Ubaidillah ini adalah nama fiktif. Otomatis nasab yang diagung-agungkan oleh para Habib dari klan Ba'alawi ini nasabnya ditolak atau batal. Berarti mereka, para Habib dari klan Ba'alawi ini, nasabnya tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saya akan membacakan tulisan daripada Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani yang berjudul Kitab Sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab. Secara epistemologis, ilmu nasab adalah merupakan cabang ilmu sejarah, historiografi yang sudah matang dari sebuah sejarah dan nasab yang hari ini kita kenal. Terkadang sebenarnya ada cipta kondisi dari proyek masa lalu, dari mereka yang memiliki otoritas dan sumber daya dari komunitas yang diuntungkan sebagai dengan historiografi tersebut. Fabrikasi kisah-kisah keagungan seorang tokoh masa lalu, baik dari peran-peran heroisme di medan perang maupun peran keagamaan sampai keramat-keramat wali yang difabrikasi sedemikian rupa, serta falsifikasi data-data pendukung adalah dua cara lazim digunakan para pemalsu nasab dan sejarah demi mencapai tujuannya. Selanjutnya, cipta kondisi tersebut bertujuan untuk mencapai posisi penting dalam kawasan di mana historiografi itu dibentuk, lalu dijadikan sebagai legitimasi bagi sebuah otoritas kepemimpinan baik politik maupun sosial keagamaan. Tidak hanya sampai di situ,
hasil cipta kondisi itu akan dapat dirasakan bukan hanya untuk pelaku tapi juga untuk anak keturunannya. Biasanya cipta kondisi yang berupa fabrikasi sejarah dan falsifikasi data itu dilakukan oleh sebuah komunitas pendatang di suatu kawasan atau komunitas lokal yang leluhurnya tidak mempunyai peran-peran penting di masa lalu dalam sejarah kawasan tersebut. Sistem demokrasi yang memberi ruang yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk tampil mengekspresikan potensi semaksimal dan prestasi mereka tanpa dilihat sejarah leluhurnya, kadang tidak membuat sebagian elemen percaya diri untuk bersaing dengan elemen lainnya tanpa mengkapitalisasi unsur-unsur dari sisa-sisa feodalisme dan yang primitif. Di saat yang sama, adanya tafsir-tafsir keagamaan yang terlanjur diterima oleh sebagian faham keagamaan, misalnya tentang memberi penghormatan lebih terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, adalah salah satu faktor yang memicu adanya usaha-usaha fabrikasi dan falsifikasi dari nasab dan sejarah leluhur. Tetapi jangan khawatir, kebenaran yang mempunyai jalan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengawal manusia agar tidak dapat tersesat oleh para pelaku pemalsuan tersebut. Di antaranya adalah teori kitab sezaman dalam manakar kesahihan nasab dan sejarah. Para ulama nasab dan sejarah telah membuat pola uji kesahihan nasab dan sejarah dengan cara apakah klaim nasab dan sejarah dapat dibuktikan dengan sumber sezaman atau yang mendekatinya atau tidak. Sayyid Husain bin Haidal al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fi Ilmin Ansab halaman 183 sampai 184 mengatakan tentang cara mendeteksi kesahihan nasab dengan kitab yang sezaman. Fa innallaha yuhayyi'u lil qurunil abdal fid din wal abdalu fi kullil ulumi wal haqaiqi allati fi falakid din. Fa tariqatul habril badal fi tahqiqil ansab wa kashfi zuriha ayyakuma bitahriril silsilati wa dirasatiha darasatan kamilatan mutakamilatan min jami'in nawahi ala nahwit tali ayyad rasal silsilati al-ma'rudatan alaihi darasatan nasabiyatan mahdatan fahuwa yulahidu bi hawasihi kulliha wa yasnifu wa yangdimu al bayanati wal ma'lumati wa yulhidul afkaro wa yudbiku khabaru bihi wa hadhihi darasatu ala ayyil hal fin nasabiyati sadiqati aw fil da'wa takunu abru murahili yadba'uha an-nasabatu muhaqqiq wa hiya tahrirun nasbi bima'na ayyab sultan nasbi taratan wa yushjirahu ukhra ilahirihi yu'adun nasabatu tabaqatil silsilati wa yaqdaru tawarihil waladati wal wafati idza juhilat li ghairil alawiyyin wa yuzangu tabaqatu al fitrati zamaniyati allati sakhaladha silsilatu wa yusaku hadhihi tabaqatu mimma sadiqil mu'tabarati ma amkana ila akhiri tabaqatin yumkinu tushikuha wa tuhrijuha min tilkal masadir mata sohat
an-nasabatu lil fardi aw lil jama'ati fa inna nasabata yaqumu bi taqwimil silsilati wa taswibil khalali at-tari'i 'alaiha ma law wujida ma damat sahihatan ghairu maktubatin wa amal kadhibu fala yata'atta mahu islahul khalali wa dabatuhu wa muraji'atuhu alal masadiril mutahassasati wa muqabilatuhu alaiha. Maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi setiap para abdal dalam agama. Para abdal itu ada dalam setiap ilmu dan hakikat yang ada dalam orbit agama. Maka cara orang alim yang al-abdal, ulama utama dalam setiap masa, dalam memverifikasi silsilah dan mengungkap kepalsuannya adalah dengan meneliti silsilah dan mengkajinya dengan kajian yang sempurna dan terintegrasi dari segala aspek sebagai berikut. Ia mempelajari silsilah yang disajikan kepadanya dengan kajian nasab yang murni, mengamati dengan seluruh inderanya, mengklarifikasikan dan menyusun data-data dan informasi-informasi, merangkum pemikiran-pemikiran dan menerapkan pengalamannya. Kajian ini bagaimanapun juga baik dalam silsilah yang benar maupun silsilah yang hanya pengakuan, berlangsung melalui tahapan-tahapan yang dijalankan oleh ahli nasab yang muhakkik, menetapkan berdasarkan dalil, yaitu poin yang pertama, penelitian nasab, yaitu ia menulis nasab secara mubasat, ditulis dari ayah ke anak dalam suatu waktu, dan membuat musyajer, susunan pohon nasab dari anak ke ayah dalam waktu lainnya, dan seterusnya. Poin yang kedua, ahli nasab menghitung ada berapa tobakot lapisan dari silsilah itu, lalu memperkirakan tanggal lahir dan kematiannya masing-masing. Jika tidak diketahui bagi non-Alawi, jika Alawi biasanya tanggal lahir dan wafat tercatat rapi. Lalu berbagai tobakot-tobakot tersebut dengan periode waktu, tahun hidup yang ditempati silsilah tersebut, dan menguji keabsahan setiap tobakot atau silsilah tersebut dengan sumber-sumber kitab atau yang lainnya yang dapat dipercaya semaksimal mungkin hingga tobakot akhirnya yang terakhir yang dapat diuji kesahihannya dan ditakrij dari sumber-sumber tersebut. Poin yang ketiga, ketika nasab itu sahih untuk seorang atau suatu kelompok, maka ahli nasab akan memperbaiki cacat yang terjadi dalam silsilah itu jika ada, dan jika nasab itu nasab yang benar, bukan nasab yang dusta. Jika nasab itu dusta, maka tidak akan bisa diperbaiki, didobiti, diluruskan, tidak akan pula dapat dicari referensinya dari sumber-sumber khusus itu, serta tidak dapat dimukobalah, tidak dihadapkan dengan sumber-sumber itu. Dari kutipan penulis di atas dijelaskan bagaimana narasi yang dibangun oleh para pembela nasab Alawi, bahwa tidak ada ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman itu tidak benar. Persyaratan sumber sezaman bagi nasab dan sejarah adalah mutlak bagi siapa saja orang yang ingin meneliti kesahihan klaim nasab dan sejarah. Pesantren-pesantren kita harus selangkah lebih maju dalam pemikiran keagamaan, bukan hanya dalam bagaimana mempertahankan legasi yang baik, tetapi bagaimana mengambil peran dalam mengembangkan suatu yang baru yang lebih baik. Kita juga harus memulai memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang progresif kepada santri-santri kita.
Pemikiran-pemikiran yang akan mengangkat harkat kemanusiaan mereka sebagai manusia merdeka yang melekat akal budi yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sempurna. Sebagaimana Imam Malik mempunyai santri Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah guru yang berhasil mengangkat Imam Syafi'i menjadi salah satu manusia utama di muka bumi ini. Kenapa? Karena Imam Malik mendidik Imam Syafi'i bukan dengan doktrin kebarokahan mengikuti guru, tetapi mendidiknya agar Imam Syafi'i mampu menemukan hakikat kebenaran yang diyakininya sebagaimana gurunya telah mencapai derajat itu. Walaupun dengan itu, muridnya kemudian mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan gurunya dalam memahami kebenaran yang diyakini. Begitulah tulisan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang saya bacakan. Ini tentu sebuah pemikiran yang luar biasa, sebuah pemikiran yang intelektual. Kiai muda dengan intelektualnya membongkar siapa itu Habib dari klan Ba'alawi, yang mana para Habib ini memang belakangan ini banyak membuat hal-hal yang saya kira itu tidak kita senangi. Di antaranya adalah memalsukan makam-makam tokoh Nusantara ini, juga mengklaim sejarah-sejarah Nusantara ini. Tentu hal itu membuat kita itu menjadi geram. Mereka para Habib dari klan Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mana mereka itu harus dihormati. Ternyata fakta berkata lain, bahwasanya mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi. Justru mereka itu membuat klaim-klaim palsu di negeri ini, mengklaim menisbatkan leluhur-leluhur kita, bahwa leluhur kita itu dari klan mereka. Ini saya kira tidak bisa dibenarkan, saudara. Untuk itu mari kita perjuangkan harkat martabat negeri ini, harkat martabat orang pribumi. Mari kita jaga bersama situs-situs tokoh-tokoh Nusantara kita di negeri ini. Jangan sampai tokoh-tokoh Nusantara kita itu diba'alawikan lagi, karena sudah banyak makam-makam tokoh Nusantara yang ada di negeri ini ba'alawikan oleh mereka para Habib dari klan Ba'alawi. Semoga channel ini memberikan manfaat dan membuka pikiran yang luas, menambah wawasan kita dan mencerdaskan kita tentunya. Untuk itu pesan singkat dari saya, kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelaku saja, tapi juga ada kesempatan. Untuk itu dari saya, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Salam sehat, salam NKRI harga mati Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.